Niyun Atik Wahyuni dari 11 IPS 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, konflik berdasarkan sifatnya. Konflik berdasarkan sifatnya dibagi atas dua bagian. Yang pertama, konflik destruktif. Konflik ini muncul karena ada perasaan tidak senang atau rasa benci, dendam dari seseorang terhadap orang lain. Yang kedua, konflik konstruktif. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dalam suatu kelompok sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Yang kedua, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Bagian yang pertama, konflik vertikal. Konflik antara komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Misalnya konflik antara atasan dan bawahan dalam perusahaan. Bagian kedua adalah konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara individu dan kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Misalnya konflik antara siswa yang terjadi dikarenakan perbedaan pendapat. Bagian yang ketiga adalah konflik diagonal. Konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Misalnya yang terjadi di Aceh, yang pernah terjadi karena Aceh menganggap dianaktirikan oleh negara Indonesia. Contoh konflik terbuka adalah konflik yang terjadi antara agama A dan agama B yang diketahui oleh umat-umatnya. Bagian kedua adalah konflik tertutup. Konflik tertutup adalah konflik yang hanya diketahui oleh orang yang terlibat dalam konflik. Misalnya, konflik dalam keluarga. Biasanya konflik dalam keluarga itu yang mengetahui hanya orang yang terlibat dalam keluarga, misalnya ayah, ibu, dan anak. Yang keempat adalah berdasarkan konsentrasi aktivitas di masyarakat yang terbagi menjadi 5. Bagian yang pertama adalah konflik sosial. Konflik sosial ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan sosial dalam masyarakat. Bagian yang kedua adalah konflik politik. Konflik politik biasanya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam hal-hal politik. Misalnya perbedaan kepentingan antara partai A dan partai B yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Bagian yang ketiga adalah konflik ekonomi. Konflik ini biasanya terjadi karena adanya perebutan sumber daya ekonomi yang terjadi antara pihak yang berkonflik. Yang keempat adalah konflik budaya. Konflik ini juga biasanya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan pendapat. Dan yang terakhir adalah konflik ideologi. Konflik ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok. Dan yang berikutnya adalah konflik berdasarkan cara pengelolaannya, dibagi menjadi 3. Bagian yang pertama adalah konflik interindividu. Konflik ini paling erat dengan emosi individu. Bagian yang kedua adalah konflik antar individu. Konflik ini biasanya terjadi antara seseorang dengan satu orang lain atau lebih. Dan yang terakhir adalah konflik antar kelompok. Biasanya konflik ini terjadi antara kelompok A dan kelompok B yang sering disebabkan oleh perbedaan pendapat. Sekian pembahasan dari saya tentang macam-macam konflik sosial di lingkungan masyarakat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.